Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak hebat Indonesia? Berjumpa kembali dalam materi kohesi dan koherensi artikel ilmiah pada pertemuan yang pertama. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat dan bahagia dan tetap menyimak. Biarkan saya yang datang dalam ruang belajar kalian. Kali ini kita akan membahas materi, kohesi, dan koherensi artikel ilmiah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran dalam kohesi dan koherensi, bagaimana caranya kalian harus bisa menjelaskan sistematika penulisan artikel ilmiah. Kedua, bagaimana caranya kalian harus bisa membandingkan sistematika penulisan setiap artikel ilmiah. Yang ketiga, bagaimana caranya kalian bisa menyimpulkan sistematika penulisan artikel ilmiah. Peta konsep kohesi dan koherensi dalam artikel ilmiah. Bagaimana caranya mengenal artikel ilmiah yang kohesi dan koheren. Mengenal kohesi dan koheren, dan bagaimana caranya kalian harus bisa menyusun artikel ilmiah dengan memperhatikan kohesi dan koheren. Kalian pasti masih apa sih yang disebut dengan artikel ilmiah? Masih bingung? Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks non-fiksi. Teks ini dijumpai dalam surat kabar, majalah, atau internet, atau jurnal. Topik yang dibahas dalam artikel menyangkut berbagai aspek kehidupan. Bahasanya bersifat objektif yang mendalam, serta menggunakan referensi dan fakta-fakta lapangan yang jelas. Dengan bahasan tersebut, pembaca diharapkan memperoleh wawasan dan pengetahuan baru tentang topik tertentu. Oleh karena itu, artikel dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan artikel ilmiah dan ada yang disebut dengan artikel populer. Mari kita jelaskan. Apa sih yang disebut dengan artikel ilmiah? Oh, artikel yang disusun dengan sistematika yang baku dan dengan penggunaan bahasa yang baku. Apa itu? Topiknya berkaitan dengan keilmuan tertentu dan didasarkan atas referensi yang jelas dan hasil-hasil penelitian. Artikel ilmiah dijumpai di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah artikel ilmiah. Lebih khusus lagi, kita akan mempelajarinya kohesi dan koherensi di dalamnya. Sebelum kita memulai, apa dulu yang disebut dengan artikel populer? Artikel populer adalah artikel yang ditujukan untuk umum. Topik-topik yang dibahasnya menyangkut berbagai persoalan. Artikel populer ini merupakan artikel yang ditujukan untuk umum. Topik-topik yang dibahasnya menyangkut berbagai persoalan kehidupan secara spesifik. Oleh karena itu, bahasanya pun mudah dipahami oleh masyarakat luas dengan struktur yang relatif sederhana. Artikel jenis ini dapat dijumpai di dalam surat kabar ataupun majalah. Jadi kita sudah membahas antara artikel ilmiah dan artikel populer. Mari kita mulai menjelaskan tentang artikel ilmiah. Yang lebih khususnya lagi adalah membahas tentang kohesif dan koheren. Perhatikan cuplikan berikut. Ini ada satu paragraf yang menjelaskan tentang
ragam bahasa. Yang paragraf yang pertama, Krida Laksana mendefinisikan ragam bahasa atau register sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Hubungan pembicara, kawan berbicara, dan medium pembicaraan. Menurut Rusiana, merumuskan ragam bahasa sebagai kenyataan bahasa yang bervariasi dalam hubungannya dengan penutur dan pemakaiannya. Adapun menurut J.S. Badudu menjelaskan bahwa ragam bahasa merupakan pemakaian bahasa yang lebih daripada sekadar struktur. Ragam bahasa menjamin seseorang dapat berkomunikasi secara baik dengan lawan bicaranya. Paragraf yang kedua, menurut Fishman, ragam bahasa merupakan gejala tambahan bagi pemakaian bahasa oleh sekelompok masyarakat tertentu. Gejala tambahan tersebut tidak memiliki oleh masyarakat bahasa lainnya. Gejala tambahan yang dimaksud Fishman dapat disamakan dengan faktor-faktor yang luar struktur bahasa. Hal ini sebagaimana dimaksudkan Badudu oleh Bernstein dalam Fischl dan Fischl 1983 jilid 30 disebut sebagai bentuk dan partikularistik bahasa. Cuplikan tadi dua paragraf menjelaskan tentang ragam bahasa. Secara spesifik, kedua paragraf di atas menjelaskan konsep atau pengertian ragam bahasa beserta pengaruh yang ditimbulkannya. Untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut, kedua paragraf di atas sama-sama merujuk pada sumber. 1. Paragraf pertama menjelaskan ragam bahasa sebagai suatu variasi bahasa dan implikasinya. Paragraf yang kedua menjelaskan ragam bahasa sebagai gejala tambahan dan pemakaian bahasa oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan topik yang dibahasnya, isi dari cuplikan di atas ini memiliki kepaduan karena membahas satu topik yang sama, yaitu keragaman bahasa. Ya. Kepaduan isi dari suatu artikel itulah yang dimaksud dengan koherensi. Apa yang disebut dengan koherensi? Yaitu kepaduan isi atau maksud dari suatu teks yang ada di dalam artikel ilmiah. Semua paragraf maupun kalimat-kalimatnya mengarah pada pembahasan tentang pengertian ragam bahasa dan implikasinya. Sebuah teks juga diharapkan padu secara bentuk kohesif. Nah, yang disebut dengan kohesif adalah adanya secara bentuk yang padu. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi dan penanda-penanda kalimat lainnya. Fungsinya adalah untuk mengikat atau mengeratkan hubungan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Teks yang kohesif akan memudahkan pembaca di dalam memahami hubungan antar bagiannya. Dengan hubungan-hubungan yang saling berkaitan antara bagian-bagiannya itu, suatu teks dapat dengan mudah diidentifikasi. Identifikasi yang dimaksud adalah apakah suatu teks memiliki hubungan kausalitas, apakah hubungan adanya suatu kronologis, apakah ada hubungan komparatifnya, ilustratifnya, dan pola-pola lainnya. Sebuah teks yang baik diharapkan memiliki kepaduan dan bentuk. Apa yang disebut dengan kepaduan? Berdasarkan isi yang disebut dengan koherensi. Apa yang disebut dengan bentuk? Itu yang disebut dengan kohesi atau disebut dengan kohesif. Menggambarkan, ya. Sebuah teks yang baik diharapkan memiliki kepaduan baik berdasarkan isi maupun bentuknya. Kepaduan isi dan bentuk dari suatu teks, khususnya paragraf,
menggambarkan kekompakan dan kelogisan hubungan antar bagiannya. Yang pertama, kompak apabila bagian yang satu dengan bagian lainnya menjelaskan aspek yang sama. Apa? Misalnya, kalimat yang satu menjelaskan pengertian ragam bahasa dan kalimat lainnya juga menjelaskan pengertian ragam bahasa. Adapun hubungan kalimat yang tidak kompak, misalnya ketika kalimat yang satu menjelaskan pengertian ragam bahasa, namun kalimat-kalimat lainnya mencontohkan keragaman bahasa di daerah Jawa Barat. Ya. Yang kedua, logis. Apabila hubungan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya dapat dipahami oleh akal sehat. Misalnya, kalimat yang satu menjelaskan pengaruh ragam bahasa dan kalimat lainnya mencontohkan macam-macam bentuk kosakata dalam suatu bahasa. Suatu teks dikatakan tidak logis apabila kalimat yang satu menjelaskan pengaruh ragam bahasa, namun kalimat-kalimat lainnya menjelaskan rendahnya minat baca dan kerawanan sosial. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang tidak padu atau yang tidak logis. Jadi kalimat yang logis itu harus kalimat yang satu dengan kalimat lain dapat dipahami oleh akal sehat. Bagaimana caranya kalian bisa mengenal kohesi dan koherensi? Apa sih yang disebut dengan kohesi? Suatu paragraf harus kohesif. Hal ini berarti bahwa bagian paragraf yang satu dengan yang lainnya saling mendukung, saling berkaitan, dan menuju pada gagasan yang sama. Kohesi suatu paragraf atau bagian teks lainnya ditandai oleh kepaduan dalam hal bentuknya. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran kata-kata yang berfungsi mengikat atau mengaitkan bagian teks yang satu dengan teks yang lainnya. Dengan demikian, kohesi suatu paragraf menjadi sangat penting dalam menciptakan atau menguatkan koherensi paragraf tersebut. Coba kita buat salah satu contoh tentang kohesi. Misalnya, mereka melakukan suatu gaya perulangan atau repetisi yang berguna untuk mempertegas suatu pernyataan. Kalimat perulangan lebih dominan dibandingkan dengan gaya kalimat lainnya. Nah ini, mereka melakukan gaya perulangan. Dilanjutkan dengan kalimat penjelasnya. Kalimat perulangan lebih dominan. Nah itu yang disebut dengan kohesi, adanya satu kepaduan yang saling mendukung, saling berkaitan, dan menuju pada gagasan yang sama. Itu yang disebut dengan kohesi. Lanjut yang kedua. Apa sih yang disebut dengan koherensi? Koherensi adalah kepaduan suatu teks paragraf berdasarkan isi atau maksudnya. Apa itu? Suatu paragraf yang koheren adalah teks yang hanya memiliki satu topik atau gagasan utama yang sama. Paragraf dan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya bermuara pada satu maksud atau gagasan utama tersebut. Apabila di dalam suatu teks terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka teks tersebut harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang berbeda. Sebuah paragraf yang baik hanya mengandung satu pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama. Sementara itu, kalimat-kalimat penjelas yang dikembangkan dari pikiran-pikiran penjelas harus mendukung kalimat utama. Sebuah paragraf itu harus memenuhi syarat kepaduan isi. Apabila kalimat dalam paragraf tersebut tidak melenceng dari pikiran utama. Misalnya, contoh dari koherensi. Kekhasan ragam bahasa khutbah tidak hanya tampak pada pemakaian kata atau diksi, tetapi juga tampak pada pelafalannya. Jumlah pemakaian fonem dari bahasa Arab adalah yang paling banyak
disusul kemudian oleh pemakaian fonem dari bahasa Sunda. Sementara itu, interferensi dari bahasa lainnya sangat langka dibandingkan dengan bahasa lainnya. Gejala interferensi fonem bahasa Arab lebih kuat pengaruhnya. Ini adalah salah satu contoh tentang contoh koherensi. Paragraf tersebut yang tadi Ibu ucapkan termasuk koheren. Karena apa? Karena kalimat-kalimat yang ada di dalamnya bermuara pada gagasan yang sama. Apa itu? Tentang pelafalan sebagai suatu keragaman bahasa khutbah. Kalimat yang satu dan keempatnya di atas menjelaskan tentang gagasan tersebut. Nah, ini kita harus bisa mengenal antara kohesi dan koherensi. Kalau koherensi adalah kepaduan suatu bentuk, ya. Kalau koheren, nah di sini adalah satu contohnya. Nah, kohesi berarti bagian paragraf yang satu dengan lainnya saling mendukung, saling berkaitan dan menuju gagasan yang sama. Kita lihat contoh tentang paragraf yang tidak koheren. Internet merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang. Internet adalah jendela pengetahuan yang bisa membuka cakrawala informasi dunia. Dibanding zaman dulu, internet mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi seseorang karena membuat otak seseorang lebih aktif memahami lewat gambar dan audio visual. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Minat dan kemauan seseorang saat ini sudah diambil dan dikuras untuk menghabiskan waktunya menggunakan internet. Paragraf yang koheren. Internet merupakan kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang. Internet adalah jendela pengetahuan yang bisa membuka cakrawala informasi dunia. Dibanding zaman dulu, internet mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi seseorang karena membuat otak seseorang lebih aktif memahami lewat gambar dan audiovisual. Internet sangat mendukung, memudahkan pekerjaan seseorang. Minat dan kemauan membaca buku seseorang saat ini sudah diambil atau dikuras untuk menghabiskan waktunya menggunakan internet. Kita jelaskan paragraf yang tidak koherennya dulu. Paragraf yang tidak koheren di atas mengemukakan gagasan utamanya, yaitu mengenal internet sebagai kebutuhan penting di zaman sekarang. Dengan demikian, kalimat di atas belum memiliki koherensi yang baik dikarenakan adanya kalimat komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah dan menurut prosedur yang dirumuskan, sehingga paragraf di atas tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Sedangkan paragraf yang koheren ini saling berkesinambungan dan adanya suatu keterkaitan satu dengan yang lainnya. Itu adalah pertemuan pertama menjelaskan tentang kohesi dan koheren. Untuk pertemuan yang keduanya, kita akan menjelaskan di dalam koheren dan kohesi itu kita akan mempelajari dulu tentang paragraf utama dan paragraf penjelasan dalam pertemuan yang kedua. Terima kasih kalian sudah menyimak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.